DM Messenger ini, Instagram ya, ini intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Dari Ino nih, kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie, artinya di sini ada saksi lagi ya, di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya, dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabok, kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabok kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya, tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya, mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Bang, ini kan jangka baru muncul ya. Apakah kan emang mau mengurangi permasalahan ini Bang supaya nggak terlalu satu karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini Bang. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya, cuman melihat banyak pihak, berita ini udah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini, dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu ya. Nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Tidak ada, kami murni lillahi ta'ala, karena kami sebagai muslim bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui. Sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu, ya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan nggak apa-apa saya duluin, karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan, wallahi ya, saya tidak ada kepentingan, tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami, dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai ya, tolong sampaikan itu. Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari ya mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itulah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan itikat baiknya, bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuman di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh, jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu, klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah, nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia apa sih tujuan dia. Bang izin bang, kalau misalnya LM selama ini kan bilangnya minta pertanggungjawaban nafkah dan segala macam gitu kan, apakah itu dipenuhi sama kliennya abang atau seperti apa? Karena kan selama ini LM tuntut dari Pak RK sendiri kan
sudah tidak membiayai lagi, makanya dia harus speak up gitu bang. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan mengutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Kenapa baru sekarang bang? Ya itu dia, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Kalau misalnya perlu dibilang, bentar Halina. Setelah masalah ini ramai, sebelumnya dari klien ada memberikan nafkah nggak kepada Lisa dan anak? Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan itikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Bang, kenapa nggak menikahi aja bang? Iya. Karena udah tahu nih anak nih gitu, mau bertanggung jawab gitu. Kenapa nggak? Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau menikahi, kalau memang itu diperlukan. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau udah untuk saat ini kondisinya ya mohon maaf, kita pikir 7 kali dulu. Apa? Jadi Dari awal sampai sekarang apakah sudah bertemu dengan kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? komunikasi yang kemarin by handphone atau by Instagram bang? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan via Instagram. Bang, kira-kira kapan sih Dino sendiri muncul untuk mempublikasikan sendiri? Dan kenapa nggak datang? Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, Pak Mediator ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting ya. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan. Silahkan perwakilan 2 lagi. Apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan? Ya, coba perwakilan aja. 2 lagi. Setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Ya udah bang, itu kenapa nggak Muncul yang kedua, apakah akan dilaporkan kepada pihak polisian? Kenapa? Iya maksudnya. Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa mengutus klien pengacara kok? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan diblok mungkin ya. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Bang Vino ini siapa sih bang? Mungkin pengusaha kah atau apa?
Ada film